Sam, kamu lagi pikirin apa? Kayaknya dalam banget. Aku lagi mikirin asal-usul kehidupan. Dari mana ya asal-usul kehidupan itu? Kenapa tiba-tiba sekarang udah ada mobil, motor, dan gedung-gedung tinggi gitu? Oh, jadi lagi mikirin itu. Kayaknya aku bisa jawab deh. Aku pernah baca buku biologi. Nah, dalam buku itu, teori asal-usul kehidupan itu ada 3. Yang pertama ada teori abiogenesis atau generatio spontanea yang dikemukakan beberapa ilmuwan. Yang pertama dari Aristoteles yang mengemukakan konsep bahwa kehidupan berasal dari benda mati dan dikenal dengan teori abiogenesis. Nah, FYI, hasil penelitian Aristoteles itu tentang hewan-hewan yang hidup di air. Ternyata ikan tuh ngelakuin perkawinan terus bertelur. Perkawinan hajatan gitu, Jan? Ya kali, Sam. Oh iya, Aristoteles juga percaya bahwa ikan-ikan terbentuk dari lumpur. Teori abiogenesis juga dianut oleh John Needham, yaitu ilmuwan dari Inggris, yang ngelakuin penelitian ngerebus kaldu dalam wadah terus masukin kaldu itu dan ditutup gabus. Setelah beberapa hari, tumbuh bakteri dan menyebabkan Needham menyatakan bahwa bakteri berasal dari kaldu. Tapi teori ini dipatahkan oleh L. Spallanzani. Pada abad ke-17, Anthony van Leeuwenhoek berhasil bikin mikroskop. Dia nemuin adanya benda-benda yang kecil banget dalam setetes air rendaman jerami. Ini pun yang bikin para ilmuwan buat membuktikan kebenaran bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Yang kedua ada teori biogenesis, yaitu menyatakan bahwa kehidupan berasal dari makhluk hidup lain yang sudah ada sebelumnya. Ada beberapa ilmuwan yang menyatakan. Yang pertama ada Francesco Redi. Dia melakukan percobaan menggunakan daging segar. Redi melakukan percobaan untuk menunjukkan bahwa ulat tidak muncul dengan sendirinya pada daging yang membusuk, melainkan berasal dari telur lalat, dan membuktikan bahwa makhluk hidup tidak begitu saja dari benda mati, tetapi semua makhluk hidup terbentuk oleh makhluk hidup juga. Selain Francesco Redi, ada juga Lazzaro Spallanzani. Pada tahun 1765 melakukan percobaan untuk menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Needham. Spallanzani menyatakan bahwa Needham tidak merebus tabung cukup lama sampai semua organisme terbunuh. Dan Needham juga tidak menutup leher tabung dengan rapat sekali sehingga masih ada organisme yang masuk dan tumbuh. Lalu selanjutnya ada Louis Pasteur. Ia meyakini bahwa sebuah sel pasti berasal dari sel lainnya. Dalam percobaan menggunakan tabung berleher angsa, Pasteur merebus kaldu hingga mendidih, kemudian mendiamkannya. Pada prinsipnya udara mampu masuk ke dalam tabung. Lalu teori biogenesis yang ketiga ada teori evolusi kimia, yang menyatakan bahwa kehidupan itu berasal dari suatu akumulasi senyawa organik yang terjadi selama berjuta-juta tahun. Oh, jadi ada beberapa pendapat ya? Oh iya, aku juga sering kepikiran kalau evolusi itu ada gaya. Gimana kalau beberapa tahun kemudian aku tiba-tiba jadi Power Rangers? Kayak kan seru tuh. Nah, kalau evolusi ada beberapa pendapat juga nih. Nah, ada dasar teori evolusi. Yang pertama, Anaximander pada tahun 500 sebelum Masehi sebagai evolusionis pertama mempercayai manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan yang pindah ke darat. Lalu ada Empedocles pada tahun 495 sampai 435 sebelum Masehi menyatakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan, kemudian berubah menjadi hewan dan makhluk hidup pertama memiliki bentuk seperti monster. Lalu ada Erasmus Darwin yang menyatakan kehidupan itu berawal dari asal mula yang sama dan bahwa respons fungsional akan diwariskan kepada keturunannya. Ada ilmuwan lain yang berpendapat seperti Thomas Robert Malthus, Charles Lyell, dan lain-lain yang menjadi dasar teori evolusi. Lalu setelah tadi ada dasar teori evolusi, kita sekarang ke teori evolusinya. Yang pertama ada teori Lamarck. Lamarck ini menjelaskan evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan pada suatu individu
disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan, disebut teori Lamarckisme. Contoh untuk menggambarkan teori evolusi ini adalah jerapah yang memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun dari pohon. Lalu yang kedua ada Charles Darwin. Darwin mengamati bahwa dalam setiap populasi terdapat variasi individu dalam sifat-sifat tertentu seperti ukuran, warna, dan bentuk. Variasi ini dapat bersifat genetik dan diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya dalam populasi burung pipit Galapagos, ia menemukan bahwa bentuk paruh burung bervariasi tergantung pada jenis makanan yang tersedia di pulau masing-masing. Ia berargumen tentang seleksi alam bahwa individu dengan sifat-sifat yang lebih sesuai untuk lingkungan mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Contohnya, burung pipit Galapagos yang memiliki berbagai bentuk paruh. Burung dengan paruh yang lebih sesuai untuk jenis makanan tertentu, misalnya biji-bijian keras atau serangga, akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak di pulau tertentu. Dan aku baru ingat, aku juga pernah baca kalau Darwin juga membedakan antara mikroevolusi adalah perubahan kecil dalam frekuensi genetik dari generasi ke generasi dalam suatu populasi. Contohnya adalah variasi bentuk paruh burung pipit. Dan ada lagi makroevolusi, proses jangka panjang yang menghasilkan spesies baru dari nenek moyang bersama. Ini mencakup pergeseran besar dalam struktur dan fungsi organisme seiring waktu. Nah, benar itu Sam. Darwin juga mengutarakan pendapat itu. Nah, selanjutnya ada August Weismann. Weismann berpendapat bahwa sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Ia membuktikan pendapatnya dengan mengawinkan 2 tikus yang dipotong ekornya. Hingga generasi ke-21, semua anak tikus yang dilahirkan dari keturunan kedua tikus tadi berekor panjang. Kesimpulannya, yang pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya, sehingga membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck tidak benar. Kedua, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin, atau evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Selain itu ada penelitian ilmiah lain nggak? Nah, kalau itu kita coba tanyakin ke Amel ya. Sikat Mel, sikat. Nah, selain beberapa penelitian ilmiah yang tadi sudah disebutkan, ada penelitian ilmiah lain yang dikemukakan oleh para peneliti. Yang pertama, ada teori evolusi oleh seleksi alam yang dikemukakan Charles Darwin dan Alfred Russel Wallace. Darwin mempublikasikan On the Origin of Species pada tahun 1859 yang menjelaskan mekanisme seleksi alam sebagai proses utama evolusi. Dan Wallace secara independen mengusulkan konsep utama, dan keduanya bekerja sama dalam beberapa publikasi awal. Selanjutnya, ada evolusi genetik modern atau sintesis modern. Sintesis modern menggabungkan Darwinisme dengan genetika Mendel. Peneliti seperti Ronald Fisher, Sewell Wright mempelajari bagaimana mutasi genetik dan seleksi alam bekerja sama dalam evolusi. Studi selanjutnya ada studi kupu-kupu peppered moth. Nah, penelitian ini menunjukkan bukti seleksi alam dalam tindakan. Kupu-kupu yang lebih gelap menjadi lebih umum selama revolusi industri di Inggris karena kamuflase terhadap polusi. Selanjutnya, evolusi dan resistansi antibiotik. Studi tentang bagaimana bakteri mengembangkan resistansi terhadap antibiotik menunjukkan contoh evolusi cepat melalui mutasi dan seleksi alam. Dan selanjutnya ada penemuan fosil transisi. Archaeopteryx menghubungkan dinosaurus dan burung, lalu Tiktaalik menghubungkan ikan dengan tetrapoda, dan fosil ini memberikan bukti transisi evolusioner antar kelompok besar organisme. Selanjutnya ada studi Galapagos Finch. Nah, penelitian di Kepulauan Galapagos
menunjukkan bagaimana variasi ukuran paruh Finch beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, ada penelitian evolusi molekuler. Peneliti seperti Moto Kimura mengembangkan teori evolusi netral yang menunjukkan bahwa sebagian besar perubahan genetik pada tingkat molekul tidak dipengaruhi oleh seleksi alam, tetapi oleh drift genetik. Selanjutnya, ada penelitian evolusi manusia. Penelitian pada fosil seperti Australopithecus afarensis, Homo habilis, dan Homo erectus telah membantu memahami jalur evolusi manusia. Dan studi genom manusia modern menunjukkan adanya aliran gen dari Neanderthal dan Denisovan ke Homo sapiens. Selanjutnya, ada evolusi warna bulu burung atau studi pigmen melanin dan karotenoid. Penelitian menunjukkan bagaimana warna bulu burung berevolusi melalui seleksi seksual dan adaptasi terhadap lingkungan. Dan yang terakhir di sini ada eksperimen lensa bakteri oleh Richard Lenski. Nah, eksperimen ini melibatkan evolusi bakteri Escherichia coli selama lebih dari 70.000 generasi, memberikan wawasan mendalam tentang mutasi, adaptasi, dan evolusi jangka panjang. Jadi gitu, Shem. Ada buktinya nggak sih itu teh? Pasti ada, salah satunya yaitu bukti terjadinya evolusi. Yang pertama, variasi individu dalam satu keturunan. Hal ini terjadi karena faktor genetik dan lingkungan seperti makanan, tanah, dan suhu. Variasi ini mencakup perbedaan fisik, fisiologi, dan kebiasaan. Ketika individu dengan variasi yang berbeda menghuni lingkungan berbeda, mereka menghasilkan varian baru. Manusia memanfaatkan variasi ini untuk menciptakan bibit unggul melalui seleksi, sehingga varian yang tidak unggul cenderung tersingkir. Proses ini, jika berlangsung lama, dapat menghasilkan varian yang sangat berbeda dari nenek moyangnya. Dan yang kedua, ada homologi organ tubuh. Semua makhluk hidup memiliki kesamaan berupa protoplasma dengan materi genetik atau DNA dan RNA yang dapat digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan dan semakin banyak kesamaan. Semakin dekat kekerabatannya, contohnya pada vertebrata, organ gerak depan memiliki bentuk asal yang sama namun fungsinya berbeda, seperti memegang pada manusia, terbang pada burung dan kelelawar, serta berjalan pada kucing. Organ dalam bentuk asal sama namun fungsi berbeda disebut organ homolog. Lalu yang ketiga ada perbandingan embriologi. Semua anggota vertebrata dalam perkembangan embrionya menunjukkan adanya persamaan yang menarik kesimpulan bahwa perkembangan entogeni makhluk hidup merupakan ulangan filogeni. Lalu yang keempat itu fosil. Fosil yaitu sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang telah membantu, menurut ilmuwan spesies manusia, berkembang secara perlahan-lahan. Ada beberapa fosil temuan para ahli, yaitu yang pertama, Australopithecus, yang kedua, Pithecanthropus, yang ketiga, Meganthropus, Paleojavanicus, lalu yang keempat, Homo sapiens, dan lain-lain. Berdasarkan fosil, manusia termasuk keluarga Hominidae dengan ciri postur tegak. Studi molekuler menunjukkan kesamaan protein, DNA, dan kromosom manusia dengan primata, khususnya simpanse. Manusia dan kera berada dalam ordo primata dengan manusia sebagai anggota paling modern. Evolusi primata dimulai 75 tahun lalu dari moyang mamalia kecil pemakan serangga, prosimian, yang hidup di zaman Paleosin. Prosimian memiliki tubuh kecil, moncong, ekor panjang, 5 jari, dan organ penggenggam. Perbedaan manusia dari primata lain meliputi: yang pertama, manusia menyimpang dari jalur evolusi. Yang kedua, manusia hidup di tanah sedangkan primata lain di pohon. Lalu yang ketiga, manusia berjalan tegak dengan 2 kaki atau bipedal, sementara primata lain berjalan dengan 4 kaki. Tapi apa sih yang menyebabkan benar adanya evolusi buat mereka para ilmuwan? Jadi, yang menyebabkan benar adanya evolusi buat para ilmuwan itu adalah yang pertama, ada perkawinan tak acak. Perkawinan tak acak itu perkawinan tidak sepenuhnya acak karena dipengaruhi oleh faktor pilihan.
seperti burung merak betina yang memilih jantan dengan bulu indah, atau manusia yang mengembangbiakan hewan dan tanaman menguntungkan. Akibatnya, alel dengan sifat yang disukai lebih sering muncul dalam populasi, sementara alel yang tidak disukai berkurang atau hilang. Lalu yang kedua itu ada migrasi. Migrasi individu mempengaruhi frekuensi gen dalam populasi melalui arus gen. Emigrasi membawa alel keluar, sedangkan imigrasi membawa alel baru. Tanpa migrasi, populasi dapat terisolasi, terutama jika terpisah geografis atau fisik, seperti oleh samudra atau pegunungan. Isolasi ini menyebabkan perubahan frekuensi gen dalam populasi terpisah, yang bergantung pada kondisi lingkungan masing-masing. Jika lingkungan berbeda, perubahan genetik dapat menghasilkan spesies baru. Contohnya, kumbang kayu Olopa nobilis di Pulau Sangihe memiliki ciri berbeda dibanding di Manado. Jika terjadi migrasi dan interhibridasi, frekuensi gen generasi berikutnya akan berubah. Lalu yang ketiga itu ada hanyutan genetik. Hanyutan genetik adalah perubahan acak dalam frekuensi alel suatu populasi dari generasi ke generasi, terutama pada populasi kecil. Perubahan ini tidak disebabkan oleh seleksi alam, melainkan oleh kejadian acak seperti bencana alam atau berkurangnya individu dalam populasi secara drastis atau efek bottleneck. Hanyutan genetik dapat menyebabkan alel tertentu hilang atau menjadi dominan tanpa kaitan dengan keunggulan adaptif. Lalu yang keempat itu ada seleksi. Seleksi alam adalah mekanisme evolusi di mana individu dengan sifat-sifat yang lebih adaptif terhadap lingkungan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Proses ini menyebabkan alel yang mendukung kelangsungan hidup menjadi lebih sering muncul dalam populasi. Ada 3 jenis seleksi alam, yaitu seleksi stabilisasi, yaitu mempertahankan sifat-sifat tengah dan mengurangi sifat ekstrim. Lalu yang kedua itu ada seleksi disruptif, yaitu memilih sifat ekstrim dan mengurangi sifat tengah. Lalu yang ketiga ada seleksi arah, yaitu mendorong populasi ke arah sifat tertentu akibat perubahan lingkungan. Lalu yang kelima itu ada mutasi. Apa sih mutasi itu? Mutasi adalah perubahan dalam genetik atau DNA yang terjadi secara spontan atau akibat paparan faktor eksternal, seperti radiasi atau bahan kimia. Mutasi menciptakan variasi genetik baru yang menjadi bahan mentah bagi evolusi. Sebagian besar mutasi bersifat netral atau merugikan, tetapi beberapa mutasi dapat memberikan keuntungan adaptif. Lalu selain itu ada juga rekombinasi dan seleksi. Rekombinasi gen dapat berlangsung melalui perkawinan sehingga reproduksi seksual merupakan faktor penting dalam proses evolusi. Percobaan yang dilakukan oleh Wilhelm Ludwig Johnson pada tahun 1905 dan kelompok peneliti dari Universitas Illinois pada tahun 1985 menunjukkan bahwa yang pertama, seleksi sangat efektif terhadap rekombinasi pada organisme yang melakukan perkawinan silang. Dan yang kedua, seleksi merupakan faktor pengarah, pembatas, dan penstabil terhadap rekombinasi gen. Aku jadi bingung deh. Jadi yang benar yang mana ya? Dilihat-lihat banyak juga pendapatnya. Jadi, untuk fakta sebenarnya, 1. Penemuan model DNA oleh Watson dan Crick. Pada tahun 1953, Watson dan Crick menemukan model DNA yang dikenal sebagai double helix yang menggambarkan struktur molekul DNA. Penemuan ini sangat penting dalam memahami kompleksitas dan keturunan DNA yang terdiri dari basa-basa nitrogen seperti adenin, timin, guanin, dan sitosin. DNA berperan penting dalam menentukan urutan genetik, dan kerusakan atau mutasi pada DNA seringkali menyebabkan cacat atau kemandulan, sehingga tidak memungkinkan berkembangnya individu yang lebih kompleks. Penemuan ini juga menantang gagasan bahwa evolusi didorong oleh seleksi alam secara kebetulan. Yang kedua, hukum pewarisan sifat menurut Mendel. Gregor Johann Mendel menjelaskan bahwa pewarisan sifat dari induk ke keturunan disebabkan oleh gen. Gen diwariskan setelah dari induk jantan atau spermatozoa dan setengah dari induk betina atau ovum. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan teratur melalui pembentukan sel kelamin yang terjadi pada meiosis.
Meiosis diawali dengan replikasi DNA pada interfase diikuti oleh duplikasi kromosom pada profase 1, sehingga materi genetik induk terjamin sama pada keturunannya. Yang terakhir, paleontologi. Studi fosil menunjukkan bahwa organisme masa kini seperti hiu tidak berbeda dengan fosil nenek moyangnya, menunjukkan tidak adanya evolusi pada beberapa spesies. Fosil dari zaman Kambria muncul tiba-tiba dengan bagian tubuh yang lengkap tanpa bentuk transisi. Misalnya, fosil Archaeopteryx dari 130 juta tahun lalu memiliki ciri reptilia, paruh bergigi, cakar pada sayap, dan ciri burung, sayap air vol, tulang dada. Namun dianggap bukan bentuk transisi karena perbedaan suhu tubuh dan cara gerak antara reptilia dan burung. Paleontologi juga mencatat adanya ledakan makhluk hidup dan kepunahan spesies lain secara tiba-tiba. Oh, paham. Tapi itu ada sanggahan lain yang mendukung nggak, Nis? Wih, ada dong. Pertama, nikel, pH, atau kerumitan tak terkurangi. Beberapa sistem biologis seperti motor flagella pada bakteri atau pembukuan darah terlalu kompleks untuk berkembang secara bertahap melalui mutasi dan seleksi alam. Semua bagian sistem ini harus ada secara bersamaan agar dapat berfungsi sehingga sulit dijelaskan oleh mekanisme evolusi bertahap. Ahli biologi evolusi menunjukkan bahwa komponen-komponen kompleks ini bisa jadi berevolusi dari struktur yang lebih sederhana yang memiliki fungsi berbeda sebelumnya. Misalnya, flagella bakteri mungkin berasal dari sistem sekresi protein yang lebih sederhana. Yang kedua, dari David Berlinski atau kekurangnya fosil transisi. Ada kekurangan fosil transisi yang menunjukkan perubahan bertahap dari satu spesies ke spesies lain, terutama untuk makhluk kompleks seperti manusia. Ini dianggap sebagai celah dalam bukti evolusi. Yang ketiga, masalah mutasi menguntungkan. Mutasi genetik yang menguntungkan sangat jarang terjadi, sehingga sulit membayangkan bagaimana perubahan besar dapat terjadi dalam jangka waktu yang terbatas. Meskipun mutasi menguntungkan jarang, populasi yang besar dan waktu yang panjang memungkinkan mutasi ini terkumulasi. Yang keempat, dari Stephen Meyer, masalah informasi genetik. Evolusi tidak bisa menjelaskan asal-usul informasi kompleks yang diperlukan untuk membentuk makhluk hidup. Informasi genetik dalam DNA dianggap terlalu kompleks untuk muncul secara acak. Yang kelima, teori sintetik modern tidak lengkap. Diajukannya oleh ilmuwan dalam bidang evolusi eksperimental seperti Eune, Konin, dan lainnya. Teori sintetik modern terlalu fokus pada mutasi genetik dan seleksi alam, tetapi kurang mempertimbangkan faktor lain seperti transfer gen, horizontal, simbiosis, atau evolusi molekuler. Banyak ilmuwan saat ini memperluas teori evolusi dengan mengintegrasikan penemuan baru, seperti dalam Extended Evolutionary Synthesis, yang memasukkan mekanisme tambahan ke dalam teori evolusi. Kritik ilmiah terhadap teori evolusi biasanya tidak menolak gagasan evolusi secara keseluruhan, tetapi menyoroti kelemahan atau keterbatasan dalam penjelasan. Gitu, Sam. Wow, banyak perdebatan juga ya. Kalau pandangan dari agama gimana nih? Oke, aku izin jawab ya. Jadi ada beberapa pandangan dari agama kita. Yang pertama, ada pandangan Islam di era klasik. Nah, perubahan bertahap dalam makhluk hidup sebenarnya sudah dibahas oleh para ilmuwan muslim klasik loh, seperti Al-Jahiz dan Ibnu Miskawai. Mereka mendeskripsikan perkembangan makhluk hidup dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks sejalan dengan gagasan evolusi organik. Selanjutnya, ada pandangan Islam di era modern. Pandangan Islam di era modern membahas perdebatan di kalangan intelektual Arab mengenai teori evolusi Darwin, dimulai sejak tahun 1876. Nah, di sini terdapat beragam respons, dari penolakan total hingga penerimaan sebagian. Beberapa pemikir muslim mengkritisi Darwinisme dari sudut pandang Islam, sementara yang lain mencoba mengintegrasikan evolusi dengan ajaran Islam. Selanjutnya, ada pandangan Islam di era kontemporer. Nah, pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, dunia Islam menunjukkan respon yang beragam terhadap teori evolusi, dengan beberapa sarjana mencoba mengintegrasikan evolusi dengan ajaran Islam.
Di sini ada dalil Al-Quran mengenai takdir dan Lauhul Mahfuz. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, "Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." Jadi penjelasan dalam ayat ini adalah menunjukkan bahwa segala sesuatu termasuk penciptaan manusia telah ditentukan oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz sebelum terjadinya. Hal ini mengindikasikan bahwa kehidupan manusia tidak terjadi secara kebetulan atau melalui proses evolusi, tetapi berdasarkan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Selanjutnya ada dalil Al-Quran mengenai penciptaan langit dan bumi dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan penjelasan dari ayat ini adalah menegaskan bahwa penciptaan langit, bumi, dan isinya adalah hasil ciptaan langsung Allah, bukan melalui proses evolusi. Proses penciptaan terjadi dalam 6 masa yang merupakan ketetapan Allah. Selanjutnya ada dalil Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 mengenai diciptakannya khalifah di muka bumi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Penjelasannya, ayat ini menunjukkan bahwa manusia dimulai dari Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Ini menentang pandangan bahwa manusia berevolusi dari makhluk lain, karena penciptaan Adam adalah keputusan langsung Allah. Selanjutnya, ada dalil Al-Quran, Quran Surat An-Nahl ayat 8 mengenai makhluk sebelum manusia di alam semesta, yang artinya, dan dia menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Penjelasannya, ayat ini menunjukkan bahwa sebelum penciptaan manusia, Allah telah menciptakan makhluk lain yang tidak diketahui oleh manusia. Hal ini juga didukung oleh riwayat-riwayat yang menyebutkan keberadaan makhluk seperti jin dan makhluk lain sebelum manusia. Selanjutnya, ada dalil mengenai Nabi Adam adalah manusia pertama dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 9. Penjelasannya, ayat-ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan langsung dari tanah oleh Allah. Proses penciptaan ini menunjukkan bahwa manusia tidak berasal dari makhluk lain melalui evolusi, tetapi dari penciptaan langsung. Ada juga penjelasan hadis,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuknya sendiri dengan setinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, hadis ini menegaskan bahwa Nabi Adam diciptakan langsung dalam bentuknya sebagai manusia sempurna, bukan hasil dari perubahan bertahap dari makhluk lain. Lalu Rasulullah SAW juga bersabda, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambilnya dari seluruh permukaan bumi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Penjelasannya, hadis ini menunjukkan bahwa manusia pertama, Adam, diciptakan dari tanah langsung oleh Allah, bukan melalui evolusi dari makhluk lain. Kesimpulannya, dalam pandangan Islam, penciptaan manusia adalah hasil ciptaan langsung Allah yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Nabi Adam adalah manusia pertama, diciptakan langsung dari tanah tanpa melalui proses evolusi. Selain itu, keberadaan makhluk lain sebelum manusia diakui dalam Islam, tetapi tidak terkait dengan asal-usul manusia. Dalil-dalil ini memperkuat pandangan bahwa penciptaan manusia mengikuti kehendak Allah, bukan teori evolusi.